UKM. Dan moderator pada sesi 1 kali ini Ibu Leslie Citra Pertiwi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Disilakan untuk menempati tempat. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu proses diskusi pada sesi pertama. Perkenalkan, nama saya Leslie Citra Pertiwi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan bersama paparan dari dua narasumber dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, yang kedua dari pemerintah Kota Surabaya. Dari Pemprov akan menyampaikan kurang lebih mengenai regulasi di bidang kebudayaan untuk para pelaku penggiat, sedangkan dari Pemprov Surabaya akan membahas mengenai peran penggiat ini dalam sektor UMKM maupun ekonomi kreatif. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada sesi ini. Yang pertama adalah Bapak Dwi Supranto FSMM. Beliau adalah PLT Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, yang akan menyampaikan materi mengenai peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam membina organisasi penghayat. Yang kedua, Bapak Edi Biono SE. Beliau adalah Subkoordinator Pengembangan Usaha Mikro dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Beliau akan menyampaikan materi mengenai pemberdayaan dan pengelolaan UMKM di Kota Surabaya. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama paparan pertama dari Bapak Dwi Supranto. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Berapa menit Mbak? Untuk sesi ini setengah jam untuk masing-masing narasumber, jadi total 1 jam. Dan berikutnya kita akan maksimalkan waktunya di diskusi. Ya, gitu Pak. Baik, izin saya mau berdiri saja Pak ya. Biar nggak ngantuk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bapak Kepala Dinas karena pada kesempatan ini beliau masih ada acara hearing dengan DPRD, sehingga beliau menugaskan saya untuk datang menghadiri acara ini, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Tentu ini suatu yang membanggakan bagi kami secara pribadi karena baru pertama ini Pak, Bapak Ibu, saya ketemu dengan panjenengan semua terkait dengan organisasi penghayat kepercayaan ini. Nah, sehari-hari memang saya ini berada di dua unsur budaya yang berbeda. Yang satu dari tangible, itu benda-benda peninggalan, itu saya sebagai Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, kemudian ditugasi Bapak Kepala Dinas untuk ikut menggantikan begitu, karena Kepala Bidang Kebudayaan ini April kemarin itu sudah purna tugas, sehingga izinkan kami di sini nanti barangkali akan lebih banyak mengarah kepada sisi budayanya atau intangible-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah paparan yang kami susun karena kami tadi juga sempat diskusi dengan banyak teman-teman kaitannya dengan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini kan organisasi penghayat kepercayaan ini ada cukup banyak. Saya nggak ingat persis datanya, tetapi dari beberapa yang saya sempat browsing itu memang ada ratusan, yang baik yang skopnya tingkat nasional maupun yang dari daerah. Nah, izinkan pada kesempatan ini barangkali nanti model
diskusinya ya silaturahmi sambil sharing aja Pak. Karena jujur kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sejak tahun 2016 itu kewenangan pemerintah provinsi terkait dengan pembinaan kelembagaan organisasi penghayat ini sudah tidak ada. Tetapi ini bukan bukan upaya kami untuk mengelak dari tanggung jawab, karena kalau kita cermati lebih tinggi lagi, amanat undang-undang kebudayaan itu juga sedikit banyak menyangkut tentang aktivitas dari Bapak Ibu terkait dengan organisasi ini. Nah, berikutnya, next. Ini kira-kira tonggak bersejarah organisasi penghayat yang ada di Indonesia. Jadi dimulai tahun 2017, di mana Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan permintaan uji materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi penduduk. Nah, Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan teman-teman dari penganut kepercayaan ini atas Undang-Undang Nomor 61 pasal 61 Undang-Undang Nomor 23, dan juga spesifik pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di kartu penduduk. Nah, ini adalah tonggak yang sangat fenomenal, karena selama ini keberadaannya itu memang dari sisi internal sendiri. Ketika kita semua teman-teman dari organisasi penghayat kepercayaan ini menghadapi situasi sosial di masyarakat, itu ada semacam keengganan untuk bisa menuliskan begitu ya, dalam tanda kutip di kolom KTP itu kan ada agama. Nah, di situ karena mungkin berbagai pertimbangan sehingga beberapa dari teman-teman itu tidak secara jelas begitu mencantumkan. Nah, di sini pemerintah sudah mulai mengakomodir, dan secara resmi pemerintah melalui putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dilanjutkan dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 itu menjadi tonggak bersejarah, karena MK atau Mahkamah Konstitusi sudah mulai mengakui bahwa organisasi percayaan ini sudah bisa diakomodir dalam kolom KTP. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak anggota penghayat kepercayaan ini data dari jatimnet.com ini. Nah, kali nanti ini bisa didiskusikan, tapi saya mengambil salah satu sumber saja bahwa ada kurang lebih 60.000 warga Jawa Timur ini yang sudah istilahnya mengantongi KTP penghayat kepercayaan. Nah, sisanya masih cukup banyak yang belum mengakomodir atau memanfaatkan regulasi dari pemerintah ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin kendala-kendala psikologis, kendala eksternal, internal itu yang menjadi pertimbangan. Ada beberapa mungkin kekhawatiran ketika kita atau teman-teman itu mencantumkan statusnya itu jangan-jangan ada konsekuensi di belakangnya, sehingga dari sekian ratus ribu anggota penghayat kepercayaan yang ada itu yang terdata itu baru 60.000 ini. Ini yang sudah pasti, yang sudah berani secara eksplisit itu menyantumkan di dalam KTP. Nah, kemudian lanjut, ini data statistik yang ada yang kami dapatkan dari statistik kebudayaan tahun 2020. Jadi pada tahun 2019 ini ada kurang lebih 188 organisasi penghayat tingkat pusat dan 983 organisasi penghayat kepercayaan tingkat daerah. Tentu di dalam perkembangannya dari tahun 2020 sampai sekarang ini, saya yakin ini kondisi data statistik ini bisa naik turun. Naik bisa karena adanya pertambahan organisasi baru. Turun ketika kita melihat bahwa upaya-upaya untuk melanjutkan eksistensinya itu terkendala masalah regenerasi itu juga ada, sehingga saya tadi coba diskusi dengan Bu Ratna itu memang dari data 188 itu turun. Ada 180-an atau berapa gitu ya. Itu yang 175 mana Bapak? Iya. Barangkali seperti itu. Ini adalah dinamika di dalam
Bapak Ibu sekalian mencoba untuk mempertahankan eksistensi di dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Nah, dari sekian banyak tadi, memang Jawa Timur itu kalau saya cermati termasuk yang banyak juga, yang mungkin yang paling banyak di Jawa Tengah, tetapi dari angka 50 untuk tingkat pusat dari sekian atau dari 188 ini adalah persentase yang cukup gede, cukup banyak, cukup besar, sehingga bisa diyakini bahwa sebenarnya organisasi penggayaan kepercayaan yang ada di Jawa Timur cukup banyak. Memang ini belum menjadi sebuah momen massal gitu yang mempertemukan seluruh organisasi maupun perorangan. Saya yakin dari Bapak Ibu sendiri mungkin saking banyaknya juga secara pribadi dan organisasi juga belum semuanya tahu lah gitu. Mungkin ya beberapa yang besar-besar itu bisa dilakukan komunikasi, dan tetapi yang barangkali yang lebih spesifik ke arah perorangan itu sulit untuk bisa dikondisikan misalnya dalam satu momen bersama gitu. Nah, itu adalah tantangan kita semua. Jadi nanti ketika kita mencoba untuk memposisikan diri sebagai dinas yang membantu memfasilitasi, itu nanti bisa menjadi bahan diskusi yang menarik. Formatnya seperti apa, bentuknya bagaimana, siapa yang harus melakukan, itu bisa nanti kita diskusikan. Ya, ini statistik. Kemudian yang di Jawa Timur sendiri untuk tingkat cabang ini juga cukup banyak, ini ada 300-an lebih. Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa potensi eksistensi Bapak Ibu sekalian ini cukup banyak dan diperhitungkan di tingkat nasional karena merupakan persentase yang cukup signifikan dari total angka di tingkat nasional. Ya, lanjut. Nah, ini kira-kira saya mencoba untuk menarik semacam isu yang bisa nanti kita jadikan bahan diskusi, dan syukur-syukur nanti ada rekomendasi atau mengarah kemana yang nanti kami bisa mencoba masuk dari sisi yang mana untuk membantu teman-teman di dalam mempertahankan eksistensi dan kedepannya bisa mengembangkan organisasi. Nah, ada beberapa isu yang menarik yang ini salah satunya kita sebagai contoh saja bahwa ada isu-isu tentang diskriminasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini ya harus kita akui ada, karena memang kondisi kenyataannya memang seperti itu. Nah, ini saya ambil salah satu sampel saja, misalnya dari bidang pendidikan. Pendidikan itu terhadap anak-anak kita yang kebetulan mereka masuk dalam sebuah paguyuban organisasi penggayaan kepercayaan ini. Nah, ini apakah sudah mendapat hak-hak yang sama dengan teman-teman yang lain di dalam sekolahnya? Nah, pemerintah sudah berusaha untuk mencoba menjembatani ini, karena ini amanat dari Mahkamah Konstitusi juga, sehingga dari Permendikbud tahun 2016 nomor 27 ini tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada peserta didik di satuan pendidikan ini dibuatkan regulasi yang baru dan bisa mengakomodir anak-anak kita ini untuk bisa sama haknya dan sederajat dengan teman-teman yang lain. Tapi persoalannya bahwa setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi itu kadangkala ini dalam tanda kutip memang punya arah kebijakan yang mungkin belum bisa mengakomodir secara maksimal dari aturan dari Permendikbud ini. Ini bisa terjadi, dan itu sebenarnya juga menjadi persoalan kita bersama. Nah, apakah nanti dalam diskusi kita ke depannya ini bisa lebih mengerucut kepada semacam saran, rekomendasi yang barangkali nanti kamu bisa menjadi jembatan untuk menyampaikannya ke instansi yang lain. Begitu, lanjut. Tetapi kalau kita cermati dari grafik IPK Jawa Timur, Pak, jadi kalau dari isu-isu tadi memang Jawa Timur ini termasuk yang menarik karena dari IPK Indeks Pembangunan Kebudayaan itu khususnya dari sisi ketahanan sosial ini Jawa Timur ini melebihi angka nasional, ada sekitar 76,3 gitu nilainya. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa isu-isu yang tadi yang saya sampaikan secara nasional itu di Jawa Timur itu nampaknya ada semacam penerimaan dari masyarakat di sekitar Jawa Timur, di sekitar Bapak Ibu sekalian,
untuk tidak terlalu mempersoalkan isu-isu yang terkait dengan diskriminasi tadi. Nah, itu dibuktikan dengan adanya indeks pembangunan kebudayaan ini. Ini yang Jawa Timur untuk yang ketahanan sosialnya itu termasuk yang tinggi dibandingkan dengan indeks nasional. Nah, kemudian berikutnya, nah ini substansi dari dinas kami, Pak. Saya mulai masuk ke dalam regulasi. Jadi Bapak Ibu cermati, undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 23 itu. Sehingga seluruh aturan main pemerintahan itu sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang 23 ini tentang pemerintahan daerah. Nah, ada beberapa kewenangan yang dibagi antara ini miliknya atau tanggung jawabnya pusat, kemudian provinsi, dan daerah, kabupaten, kota. Nah, khusus untuk kebudayaan, Bapak Ibu cermati, yang poin keempat itu adalah terkait dengan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah tanggung jawabnya pemerintah pusat kalau dari kolom ini. Nah, bagaimana untuk yang provinsi? Apakah tanggung jawab atau kewenangan terkait dengan pembinaan kelembagaan itu di breakdown menjadi kewenangan yang harus dilakukan oleh provinsi atau kabupaten? Ternyata tidak. Nah, Bapak Ibu bisa cermati dari 4 item pemerintah pusat itu, di pemerintah provinsi itu hanya di breakdown menjadi 3 saja. Yang D itu tidak tercover dalam kewenangan provinsi, apalagi yang di kabupaten kota. Nah, memang ada kewenangan-kewenangan pemerintah itu yang tidak bisa di breakdown ke kabupaten kota maupun provinsi, seperti pertahanan, keagamaan, keuangan, dan yang lainnya itu tidak. Nah, untuk kebudayaan itu ada beberapa. Yang pertama, selain kelembagaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, ada satu urusan lagi yang tidak di cover atau di breakdown ke dalam kewenangan provinsi, yaitu urusan film. Barangkali teman-teman BPNP sudah paham itu, film juga nggak ada. Nah, yang lebih krusial lagi, pengelolaan museum itu sekarang kewenangannya tingkat 2 malah. Provinsi nggak ada, provinsi itu hanya 1 museum provinsi saja. Yang museum daerah itu tanggung jawab siapa? Tanggung kabupaten kota. Padahal sebelum adanya dana ini, kewenangan untuk pembinaan museum-museum di daerah itu tanggung jawab provinsi. Pengembangan baik peningkatan SDM, pembangunan sarpras, kemudian ada event itu yang mengcover dari provinsi. Sehingga dengan adanya undang-undang ini dan diterapkan, maka urusan yang menyangkut tentang museum itu di Dinas Bupati itu juga ditiadakan, dihilangkan. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan terkait dengan upaya-upaya untuk membuat event-event bersama ini sulit untuk dilaksanakan, karena siapa yang mengkoordinir? Karena ini terkait dengan anggaran dan pembiayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo kita coba cermati kewenangan terkait dengan pembinaan kebudayaan ini. Wah, ini saya harus pakai kacamata ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kebudayaan itu ada pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah. Provinsi ini tanggung jawabnya pusat. Nah, di breakdown ke provinsi itu yang lintas kabupaten kota. Artinya apa? Artinya ketika ada unsur-unsur kebudayaan yang dia itu pengaruhnya dan eksistensinya itu tidak hanya dalam satu kabupaten saja, maka itu tanggung jawab provinsi juga. Seperti misalnya kesenian reok Ponorogo, itu tidak hanya milik Ponorogo, semua kabupaten juga mengadakan dan melestarikan reok itu. Maka itu tidak hanya tanggung jawab Kabupaten Ponorogo, tapi sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Demikian juga naik. Ternyata tidak hanya Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada reok, Sumatera ada, Kalimantan ada. Nah, karena pengaruhnya yang sekupnya itu sudah lintas provinsi, maka ini ditarik menjadi kewenangan pusat juga. Ini adalah skema struktur pembagian kewenangan terkait dengan urusan kebudayaan. Nah, kemudian yang kedua, perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini untuk
provinsi namanya juga tidak ada, mungkin langsung pusat. Nah, yang saya ingin masuk adalah terkait dengan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sekarang ini coba kita diskusikan. Memang Bapak Ibu sekalian, kewenangan untuk pembinaan kelembagaan ini provinsi tidak ada. Tetapi kalau kita nanti bisa memakai undang-undang yang lain, undang-undang kebudayaan nomor 5 tahun 2017 misalnya, di situ nanti akan kita coba kita sandingkan ini. Ada 10 OPK di situ. 10 OPK itu adalah objek pemajuan kebudayaan. Nah, nanti tinggal kita ini memposisikan di mana ketika kita akan ikut terlibat di dalam upaya-upaya pembinaannya. Nah, 10 OPK kebudayaan itu ada ritus, ada kesenian tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada manuskrip, ada kesenian, macam-macam, ada 10 OPK. Barangkali bisa sedikit saya bacakan untuk yang 10 OPK itu. Ada tradisi lisan, ada manuskrip, ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada seni bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, itu adalah 10 OPK melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, barangkali nanti kalau urusan-urusan kelembagaan itu ranah pembinaannya mungkin pusat melalui BPNB tadi. Tetapi ketika kita mencoba untuk ekspresi seni atau ekspresi kegiatan, kita bisa masuk nanti melalui ritus misalnya, kan begitu ya. Nah, sehingga ketika undang-undang ini sendiri tidak mengamanatkan terkait dengan upaya-upaya pembinaan dan pengembangannya, barangkali kita bisa juga memakai undang-undang yang lain yang bisa masuk ke situ. Ini undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, diskusi kita nanti bisa mengarah kepada bentuk-bentuk atau ekspresi apa yang mungkin bisa divisualkan menjadi sebuah wujud budaya gitu, sehingga kami bisa masuk dalam upaya-upaya untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan yang lain-lain. Nah, ini yang terkait dengan kelembagaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini tentang pemajuan kebudayaan ini juga ada PP-nya, juga ada juknisnya, aturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Ini Bapak Ibu bisa cermati di pasal 84, 85 dan 86. Kita coba salah satu ya. Nah, di pasal-pasal yang krusial yang bisa dipakai juga ini pasal pembinaan juga ada. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan. Nah, nanti yang menjadi persoalan di sini adalah apakah penghayat kepercayaan ini nanti yang bisa diwujudkan di dalam ekspresi budayanya itu apakah mungkin usahanya atau kegiatannya atau apa? Kita tidak masuk dalam ranah substansi, Pak. Kita tidak masuk dalam ranah keyakinan ya, mohon maaf. Karena kami yang di bidang kebudayaan ini adalah bentuk budayanya saja, ekspresinya saja. Nah, ketika teman-teman mungkin membuat sebuah event yang bisa diwujudkan, divisualkan dalam wujud budaya, ya monggo saja, nanti bisa kolaborasi dengan kami di bidang kebudayaan. Meskipun eksistensi basicnya itu panjenengan dari penghayat kepercayaan ya, tapi kami tidak akan masuk ke ranah yang sifatnya privat. Karena itu urusan keyakinan, kan begitu Pak ya. Nah, yang kami sampaikan di sini adalah dari sekian aturan ini, mana nanti yang bisa kita pakai sebagai bahan untuk sinergitas gitu ya, kolaborasi. Nanti ada pasal-pasal terkait dengan pendampingan juga ada, advokasi juga ada. Nah, kemudian ada juga standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan
ada peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan budaya dan peranata kebudayaan. Nah, mana nanti yang bisa didiskusikan, yang bisa menjadi bagian dari sinergitas. Kemudian berikutnya, nah kalau tadi saya bicara regulasi secara umum, ini saya mulai masuk pada substansi dan tanggung jawab kami di bidang kebudayaan dan pariwisata. Jadi Disputar Provinsi Jawa Timur ini melalui Pergub nomor 25 tahun 2022 ini baru saja ini, karena ada perubahan-perubahan terkait dengan penataan organisasi. Ada beberapa unsur jabatan yang mulai sudah dirampingkan gitu sesuai dengan amanat dari Menpan RB itu. Nah, upaya-upaya dari Disputar Provinsi Jawa Timur untuk pembinaan kebudayaan ini adalah ada 3 sebenarnya. Jadi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ini adalah bagian dari pembinaan saja. Yang pelindungan kebudayaan, pengembangan, dan pemanfaatannya itu tidak saya tambahkan di sini karena mungkin terlalu luas, nanti kemana-mana. Pelindungan itu ya upaya-upaya pemerintah untuk melakukan revitalisasi, melakukan reorganisasi dan yang lain terkait dengan administrasi, itu masuk dalam pelindungan. Kemudian dalam pengembangan, pemanfaatan. Pengembangan itu adalah peningkatan potensi nilai. Nilai apa? Ya nilai budaya. Melalui upaya-upaya publikasi, promosi, kajian, penelitian, itu ranahnya di pengembangan budaya. Nah, pemanfaatannya ini lebih simpel dan kita bisa melihatnya secara langsung. Pemanfaatan untuk event, untuk kesenian, untuk atraksi seni, untuk pariwisata budaya itu adalah bagian dari pemanfaatan kebudayaan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tugas pokok fungsi substansi, ya namanya begitu sekarang. Kalau dulu kan seksi gitu ya Pak, sekarang substansi. Nah, kepala seksinya itu namanya sekarang subkoordinator gitu. Jadi memang arahnya sudah ya bikin mumet juga sih sebenarnya kan. Tugasnya sama, hanya ini namanya mungkin diganti karena diarahkan kepada fungsional semua. Semua mengarah kepada fungsi-fungsi, tugas pokok fungsi teknis mereka sehingga lebih mudah dikenali dan mungkin untuk bisa mengukur kinerjanya begitu. Nah, ini adalah dari kalau di kami di bidang kebudayaan ini masuk dalam KASI atau subkoordinator substansi pembinaan kebudayaan, Pak. Nah, ini kira-kira tugasnya. 1, menyiapkan dan menyusun rencana kerja pembinaan di bidang kebudayaan. Ini yang kita lakukan setahun sebelum pelaksanaan anggaran dimulai. Nah, biasanya ini kita melibatkan berbagai macam stakeholder dan seniman, sehingga kita bisa mengakomodir keinginan-keinginan dan program-program. Ini tentu kita acuannya pada rencana strategis dan nawabakti satyanya gubernur. Itu arahnya semua ke sana, tetapi breakdown ke bawahnya itu bisa bervariasi, bermacam-macam. Mungkin ini kalau yang teman-teman penghayat percaya ini masuk dalam Jatim Harmoni juga bisa, atau Jatim Berkah mungkin di situ. Coba nanti kita gali lagi, kita cermati mana kira-kira yang bisa kita pakai, kita masuk sebagai dasar kita untuk bersama-sama mencoba membangun dan mengembangkan diri. Nah, kemudian yang kedua, menyiapkan melaksanakan kegiatan komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, swasta, akademik, media, masyarakat dalam rangka pembinaan kebudayaan. Nah, sekali lagi, ranah yang bisa kita masuki nanti itu adalah ranah-ranah yang dalam rangka pembinaan kebudayaannya. Kemudian yang berikutnya, ini melaksanakan fasilitasi, advokasi, konsultasi, dan pembimbingan kepada pelaku kebudayaan. Nah, di sini kita bisa mendampingi, membantu Bapak Ibu sekalian mencoba untuk mengkomunikasikan, menjembatani komunikasi, membangun narasi begitu ya, dengan instansi yang lain. Saya coba browsing tadi, sebenarnya kalau kewenangan teman-teman penghayat kepercayaan ini apa enggak masuk Bakes Bakpol ya? Gitu ya? Masuk, Pak. Masuk ya? Masuk. Nah, di sana itu ranahnya apa? Kan gitu. Nanti kita bisa coba kita berbagi
berbagi peran gitu ya, jangan sampai juga overlapping dengan OPD atau instansi lain, nanti kan juga tidak bagus. Nah, inilah yang kita harapkan. Saya senang ketemu dengan Bapak Ibu sekalian karena terus terang ya menambah pengetahuan wawasan saya pribadi. Saya juga baru di kebudayaan juga baru 2 bulan, sehingga saya harus banyak ini ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan pelaku budaya, sehingga apa-apa yang nanti kami coba untuk kami susun rencanakan di tahun-tahun berikutnya itu bisa lebih substantif dan kena sasaran. Itu yang coba saya lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya ini menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan pendidikan pelatihan di bidang kebudayaan. Nah, pelatihan ini kan juga bisa kita masuk di situ. Nanti pelatihan terkait dengan apa? Bapak Ibu punya mungkin produk-produk budaya yang bisa ditampilkan, diwujudkan dalam sebuah gelaran event itu, kami bisa masuk dalam ranah pelatihannya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi pengelolaan peningkatan kapasitas lembaga dan peranata kebudayaan. Nah, kalau lembaga kepercayaannya kita tidak bisa, Pak. Tapi kalau mungkin peranata kebudayaannya kita bisa. Kemudian yang terakhir, nah ini juga penting, menyiapkan rekomendasi pembinaan di bidang kebudayaan. Mungkin di sini rekomendasi terkait dengan persoalan-persoalan urgen yang Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu hadapi, yang mungkin perlu jembatan gitu untuk bisa menyampaikannya kepada instansi terkait. Itu yang kami coba bisa pakai ini. Rekomendasi nanti bisa kami sampaikan di hasil dari pertemuan ini, rapat ini, sarjana ini, mengerucut pada satu persoalan. Nah, persoalan itu perlu solusi, misalnya solusinya bisa melalui rekomendasi ini. Siapa nanti yang harus melakukan? Kami bisa membantu menyampaikan kepada OPD atau dinas-dinas lain yang terkait dengan substansinya itu. Nah, berikutnya, ini adalah pengembangan SDM penghayat kepercayaan dalam kewirausahaan di era digital. Saya nggak akan masuk teknis di sini karena ada teman dari dinas koperasi yang barangkali lebih paham dari saya terkait dengan urusan-urusan teknis. Hanya memang ini gambaran umum saja bahwa ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa kita masuki. Karena kalau kita lihat dari tema kita pada pertemuan ini adalah pengembangan SDM penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kewirausahaan di era digital. Ini kan tema kita. Saya tadi hanya mencoba untuk membangun narasi terkait dengan peran Disbudbak. Nah, di dalam pengembangan SDM ini mungkin yang ada kaitannya dengan kita dan perlu kita cermati adalah bahwa hampir di semua subsektor ekonomi kreatif ini kita bisa masuk ke situ. Ini tergantung talenta kita sendiri-sendiri saja kan sebenarnya, atau dari organisasi. Bagaimana teman-teman mencoba kenali kembali potensi-potensi yang ada pada panjenengan semua atau pada organisasi panjenengan semua untuk bisa disinergikan, dimatchkan dengan mana kira-kira dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu yang relevan atau yang pas kira-kira. Nah, ini penting karena upaya-upaya untuk mencoba menggali potensi, menarik kembali keunggulan-keunggulan dari kita, diri pribadi maupun organisasi, itu yang harus Bapak Ibu coba mulai kenali dari sekarang. Nanti tinggal disinergikan aja. Nanti Bapak yang dari Dinkop mungkin yang lebih banyak mengarahkan ke arah pengembangannya. Terus berikutnya, ini sama, ini adalah peran sumber daya penghayat di dalam pengembangan SDM di era digital ini. Jadi setiap orang mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing sesuai adat istiadat dan nilai sosial budaya.
Nah, ini adalah kita mencoba kira-kira beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman di dalam pengembangan SDM. Jadi proaktif, misalnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah, lembaga swasta, kemudian dunia media, guna memperluas pengetahuan dan pengalaman. Ini kalau di kita kenal dengan nama kerjasama pentahelik gitu, antara masyarakat, pemerintah, media, dunia usaha. Nah, kemudian meningkatkan penguasaan digital. Hal tersebut juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengkomunikasikan adat budaya dengan cepat. Ini saya pikir semua orang melakukan ini, karena di era sekarang ini kalau kita tidak mengikuti perkembangan media sosial, ya kita akan ketinggalan. Ini adalah upaya yang paling gampang untuk mencoba menunjukkan eksistensi kita melalui pemberitaan-pemberitaan, publikasi yang baik, yang konstruktif, yang bisa memberikan wawasan pada bangsa dan negara kita ini dalam skop yang lebih luas. Nah, kemudian mengembangkan kreativitas, semangat menciptakan hal yang baru, terus dipupuk dan ditanamkan dalam diri. Ini ya gambaran-gambaran umum saja untuk pengembangan SDM. Kemudian menempa diri, bermental tahan banting, tidak mudah puas dan tidak mengambil jalan pintas. Nah, yang terakhir ini yang barangkali harus Bapak Ibu coba cermati lagi, upaya-upaya untuk mengambil jalan pintas itu yang memang sekilas dampaknya langsung terasa mungkin ya, tetapi dampak jangka panjangnya ini yang harus juga dipikirkan. Kalau mau viral itu kan sebenarnya gampang Pak, menjadi yang terbaik atau menjadi yang terjelek kan gitu aja. Pilihannya tinggal mana, yang paling gampang ya di yang terjelek, karena yang menjadi yang terbaik itu perlu proses, perlu narasi, perlu membangun konstruksi gagasan yang bisa mempengaruhi orang-orang sehingga itu merupakan publikasi yang bagus, menarik. Tetapi kalau hanya ingin terkenal, ya berbuat yang ekstrim saja pasti viral, bisa aneh-aneh lah gitu ya. Ya itu tinggal pilihan kita. Tetapi yang harus dipikirkan bahwa upaya-upaya kita untuk mencoba menampilkan eksistensi ini juga harus ada konsekuensi, harus ada pertanggungjawaban baik terhadap kelompok sendiri maupun terhadap generasi muda, atau dalam skop yang lebih luas ya bahasanya untuk bangsa dan negara gitu. Tetapi cobalah kita memulai dari yang kecil dulu. Nah, berikutnya ini kira-kira skill yang harus dipakai untuk pengembangan. Saya hanya memberikan saran-saran umum saja. Ini yang kita pakai ketika dalam upaya-upaya kita untuk membangun pengembangan kepariwisataan. Bapak Ibu sekalian, di dinas kami itu selain kebudayaan ada pariwisata, sehingga dua substansi yang sebenarnya bersinggungan ini harus disinergikan. Jadi bagaimana kebudayaan itu juga dapat diolah, dikembangkan menjadi sebuah produk kepariwisataan. Itu penting. Karena apa? Karena dengan adanya kepariwisataan itu bisa memberikan multiplier efek ya, jadi efek jangka panjang. Nah, kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini membangun kepariwisataan budaya ini berdasarkan kearifan lokal. Bapak Ibu kalau ke Blitar itu ada namanya Festival Kresnayana. Itu mengambil cerita relief di Candi Penataran. Di situ ada cerita tentang relief Kresna. Jadi kalau Kresna itu adalah sosok yang cerdas, ahli politik, romantis. Nah itu setiap saat kita coba kita gelar dengan tema-tema yang berbeda. Bulan kemarin melalui kepahlawanan Kresna. Mungkin bulan depan dengan tema Wisnu. Iya bisa. Di Malang ini sudah ada yang mencoba untuk membranding. Di Batu ini Festival Arjuna Wiwaha misalnya. Kemudian di tempat-tempat lain kami coba untuk membangun sekarang ini branding wisata Gunung Penanggungan Pak. Jadi di Gunung Penanggungan itu ada 195 peninggalan cagar budaya dari Majapahit. Yang menarik di situ itu ada jalur kuno yang dulu dipakai oleh Raja Hayam Wuruk
untuk tetirah itu pemujaan terhadap nenek moyangnya gitu. Jalannya itu 2 meter, pakai model makadam itu. Nah itu sekarang tinggal di puncaknya saja. Jadi kalau kita lihat dari drone itu semacam spiral ini. Itu baru kita temukan beberapa tahun yang lalu ketika ada kebakaran hutan, Pak. Itu baru nampak. Nah ini yang sekarang kita branding menjadi sebuah event wisata budaya dengan bertemakan Majapahit. Itu yang kita lakukan. Nah di situ selain ada upaya pariwisata, juga ada gelar pawitrana dengan mengakomodir potensi-potensi lokal, kesenian lokal, kemudian cenderamata lokal, itu kita ajak bersama terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, saya nggak tahu persis nanti potensi-potensi yang Bapak Ibu miliki itu ketika ini coba dikembangkan, di branding menjadi sebuah pengembangan apakah bisa apa tidak gitu. Monggo nanti saling kita diskusikan. Ini adalah 5 skill yang harus dikembangkan untuk menjadi SDM yang bermutu dan berdaya saing kuat. Yang ada empati, ini adalah kemampuan kita untuk memahami pikiran, perasaan, dan emosi orang lain. Nah kemudian ada curiosity, ini adalah keingintahuan yang kuat. Kemudian diwujudkan dalam kreativitas. Kemudian ada inisiatif, dan ini ada multidisciplinary thinking. Ini pemikiran multidisiplin, jadi kita tidak hanya terkungkung dalam satu pemahaman saja, tapi juga harus membaca, memahami disiplin atau katakanlah pengetahuan yang lain. Ini kalau kita kaitkan dengan di depan tadi, mungkin kerjasama lintas sektoral juga masuk di sini untuk menambah wawasan itu. Bapak Ibu sekalian, barangkali tidak banyak yang dapat kami sampaikan karena dari kami diminta untuk memberikan materi terkait dengan peran Disbudpar di dalam upaya-upaya untuk pembinaan kepercayaan masyarakat ini. Ada beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, barangkali akan menjadi menarik ketika kita diskusikan saja, sharing. Saya juga perlu banyak masukan dari teman-teman semuanya terkait dengan upaya-upaya kami untuk coba ke depannya membuat event, membuat kegiatan-kegiatan yang tidak monoton tapi juga variatif dan bisa menyasar semua aspek dan elemen masyarakat. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.